Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial. Terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat. Benar enggak? Tolong nanti diceritakan problemnya apa sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Dan tidak usah takut dengan Pak Menteri atau pimpinan-pimpinan di pelabuhan di sini. Disampaikan apa adanya, kalau bisa dicarikan jalan keluar akan saya carikan secepat-cepatnya. Saya rasa saya mampir ke sini hanya untuk itu. Silakan. Karena saya tidak mau, tadi sudah dijelaskan mengenai dwelling time sudah turun. Kemudian yang kita inginkan juga kecepatan bongkar dan muat. Antriannya jelas, tidak ada pungutan. Sehingga driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan, itu yang mau saya kejar kalau ada. Ya, silakan. Nah, ketika terjadi kemacetan itu yang akibat dari proses bongkar muat di pelabuhan, kami juga mengalami tentang tindakan kriminalitas, Pak. Gitu ketika macet gitu. Nah, banyak sekali kawan-kawan tuh hampir tiap hari sampai hari ini pun juga mengalami tentang tindakan kriminalitas gitu. Ya, pada saat macet gitu, kawan-kawan ini diambillah barangnya. Kalau di Tanjung Priok ini sebutnya asmoro, Pak. Yang dia ketika macet itu ngambil barang dari kendaraan gitu secara diam-diam. Kemudian ada juga yang kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer, Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Nah, yang sering terjadi itu kawan-kawan dari luar kota gitu. Nah, tetapi yang dari ekspor impor, yang teman-teman yang bawa kontainer itu sebelum ini sekarang kami sudah ada ya wadah untuk penyambung silaturahminya, Pak. Kalau dulu itu kan sebelum kita ada wadahnya, teman-teman supir itu membangun suatu kayak komunitas begitu. Nah, itu dulu sesama supir kontainer aja itu saling musuhan, Pak. Tidak ada rasa kebersamaan gitu. Begitu keadaan macet, ada di depannya itu ada yang dinaikin mobilnya naik ke atas mobil gitu, bawa celurit apa nodong gitu. Itu nggak ada yang berani nolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua dan itu orang semua gitu. Ini Pak, saya tanya masalah yang berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan, pungutan. Ini ada yang menyampaikan pungutan di Fortune, di NPCT One, di Depo Dwipa. Benar enggak? Benar, Pak. Tadi mengenai kata Bapak masalah di depo ya Pak ya, masalah pungli. Itu benar sekali Pak. Itu pungli itu begini Pak ceritanya, meminta imbalan lah. Kalau nggak dikasih, kadang diperlambat. Itu jabatan tadi benar itu kayak Fortune, Dwi Pak, terus MBP, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan itu yang agak bersih, cuma namanya depo Senkon sama depo Burinar agak bersih dikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli Pak. Punglinya itu siapa yang pungli? Dari karyawannya Pak. Jadi contoh Pak, kita kan membawa kontainer nih, kosongan lah ataupun mau ngambil kosongan. Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, dia bilang pungli ya.
atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, kadang 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan, cuma diperlambat. Alasannya dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitu lah. Coba mereka itu nggak mau ngomong Pak. Jadi begitu punglinya Pak di dalam depo itu Pak. Nah termasuk tadi saya jelaskan lagi masalah premanisme. Itu premanisme itu begini saudara, kayak macam kemarin depo macet. Itulah terjadi namanya premanisme itu. Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada Pak. Jadi ini kendala kita ini di kemacetan aslinya Pak. Suatu seperti contoh kemarin mungkin Bapak dengar udah di LPCTW kan, kemacetan udah viral kan. Itu pada saat itu namanya premanisme itu auzubillah min dzalik. Jadi terkait kemacetan memang benar tadi Depo Fortune. Ini Depo Fortune kalau di kelompok supir ini kategorinya depo laknat. Jadi dicap depo laknat karena memang dampak dari kemacetan Depo Fortune ini memang sangat luar biasa. Jadi bisa mengimbas ke arah Cakung, mengimbas ke arah Pak Kapolri, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di NPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja. Pak Polri. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, oke. Enggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.